Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri, NIM 202021121106, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian obat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi untuk manusia. Dan penggolongan obat itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917//10/10/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/4/2000 tentang wajib daftar obat jadi. Penggolongan obat yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropika, dan obat wajib apotik. Obat bebas adalah obat yang paling aman digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit ringan, dan pengobatannya itu bisa dilakukan sendiri atau bisa disebut dengan self-medication. Obat bebas tersebut dapat diperoleh di apotik, toko obat, konter obat di rumah sakit atau swalayan, bahkan di warung. Dikenal sebagai obat OTC atau over the counter. Penandaan untuk obat bebas pada kemasan obat diatur berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/6/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam seperti gambar berikut. Obat bebas umumnya digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan yang bersifat non-spesifik, misalnya seperti obat demam, obat flu, obat penurun panas, vitamin, obat gosok, obat luka bakar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, obat bebas terbatas termasuk dalam daftar obat warsuing atau peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter. Dan obat bebas terbatas itu dikenal dengan obat LOTC atau Limited Over the Counter. Obat bebas terbatas itu dapat diperoleh di apotik maupun di toko obat. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep. Pada penyerahannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama adalah obat tersebut hanya boleh dijual dalam kemasan aslinya. Yang kedua adalah dalam penyerahan oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Berikut adalah tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Yang pertama adalah awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contoh obatnya seperti obat flu dan obat batuk. Yang kedua adalah awas obat keras hanya untuk kumur. Contoh obatnya adalah povidone iodin, obat kumur seperti betadine. Yang ketiga adalah awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh obatnya betadine, Kalpanax, dan obat mata seperti Rohto. Yang keempat adalah awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh obatnya adalah obat asma. Yang kelima adalah awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya Lysol sebagai antiseptik. Yang keenam, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya suppositoria untuk ambeien.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380-SK-6-83, tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah obat keras. Disebut obat keras karena jika pemakaiannya tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Karena obat golongan ini dikenal sebagai obat daftar G atau G-Faralgik sebagai obat berbahaya. Obat keras hanya boleh diberikan atas resep dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Karena keharusannya menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya, obat keras dikenal sebagai obat etikal. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, metampiron, adrenalinu, antibiotik, dan antihistamin. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396-8-8-1986, penandaan obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Peraturan tentang obat wajib apotek berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/SK/7/1990 tentang daftar obat wajib apotek nomor 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 922/Menkes/10/1993 tentang daftar obat wajib apotek nomor 2 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179/SK/10/1999 tentang daftar wajib apotek nomor 3. Pertimbangan dikeluarkan keputusan menteri tersebut sebagai berikut. Pertama adalah pertimbangan yang utama, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua adalah pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotik dengan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Contoh obat daftar OA 1. Yang pertama adalah aminofilin, asam mefenamat, betametason, bisakodil, bromheksin, eritromisin, lidokain, HCl, ketotifen, gentamisin, hidrokortison, hidroquinon, listerol, metampiron, kloramfenikol, mebendazol, dan heksatidin. Daftar obat OA nomor 2 adalah albendazol, bacitracin, clindamycin, ketoconazole, dexamethasone, ibuprofen, metilprednisolon, omeprazol, piroxicam, prednisolon, skopolamin, urea, diklofenak, flumethasone, diponium, hidrokortison butirat. Dan obat wajib apotek nomor 3 adalah allopurinol, asam fusidat, bromheksin, diazepam, natrium diklofenak, kloramfenikol, ranitidin, ciprofloxacin, tretinoin, mebendazol. Selanjutnya adalah obat golongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran atau fungsi anestesia, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri atau sedatif, munculnya rangsangan, semangat atau euforia,
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama, contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua, contohnya seperti morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan ketiga, contohnya seperti kodein. Logo narkotika adalah lingkaran merah dengan palang merah. Selanjutnya adalah psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika disebut juga sebagai obat penenang atau tranquilizer atau obat keras tertentu atau OKT. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1947 tentang psikotropika, obat ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan pertama. Contohnya meskalina, MDMA atau ekstasi, LSD, ST. Psikotropika golongan kedua, contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, fensiklidin, Ritalin. Yang ketiga adalah psikotropika golongan 3, contohnya pentobarbital, amobarbital, flunitrazepam, pentozosin. Dan psikotropika golongan 4 seperti alprazolam, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, lorazepam, chlordiazepoxid, dan nitrazepam. Penandaan obat psikotropika berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Selanjutnya adalah prekursor narkotika atau psikotropika. Prekursor narkotika atau psikotropika adalah zat atau bahan awal bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya adalah obat-obat tertentu yang biasa disebut OOT. Obat-obat tertentu atau OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kriteria obat-obat tertentu adalah bahan atau obat yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, kloropromazin, amitriptyline, haloperidol, dan atau dextrometorphan. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.